Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kami sedang berada di Kota Lama dan akan mengeksplor sejarah yang ada di Kota Lama. Perkenalkan, nama saya Sabrina Natanaida. Saya Rata Tidak Aulia. Saya Marisa Wanita. Saya Kaisar Jessica. Saya Faisal Wicaksana. Saya Fazil bin Hatta. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Kawasan Kota Lama merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang dikelilingi dengan bangunan Eropa menjadikan kawasan ini mirip dengan kota Belanda. Jika dilihat, kota ini merupakan cikal bakal dari pembangunan kota Semarang dan memiliki luas kurang lebih 31 hektar. Awalnya Kota Lama Semarang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Kawasan ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Secara umum, karakter dari Kota Lama sendiri adalah bangunan-bangunan di benua Eropa yang berdiri sekitar 1700-an. Hal ini dapat dilihat dari detail-detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan Eropa, seperti ukiran pintu, jendela luar, penggunaan kaca-kaca, dan ruang bawah tanah lainnya. Pusat dari kawasan Kota Lama sendiri berada di Taman Sri Gunting, sebuah taman yang terletak di jantung kawasan Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang merupakan bentuk visualisasi kemewahan dan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. Kota Lama memiliki julukan sebagai Little Netherlands yang ada di Indonesia, dengan lokasi yang terpisah dengan lanskap mirip dengan kota-kota di Eropa dan dikelilingi kanal-kanal air yang membuat Kota Lama seperti miniatur dari negeri kincir angin tersebut. Terdapat di titik-titik di Kota Lama yang dapat dijadikan tempat wisata yang bernuansa vintage, seperti Taman Garuda, area perempatan jalan antara Jalan Garuda, Jalan Gelantik, dan Jalan Jenderal Suropranto, Gereja Benduk, dan masih banyak lagi. Kawasan Kota Lama tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga pusat perdagangan di Kota Semarang pada zaman penjajahan Belanda. Bangunan-bangunan gedung yang berupa bank, gudang penyimpanan, kantor, dan juga bangunan peribadatan merupakan beberapa sisa peninggalan kolonial yang sampai sekarang masih dapat dinikmati. Hampir semua bangunan sisa peninggalan penjajahan masih berdiri kokoh namun tidak terawat dengan baik. Saat ini sudah mulai dibenahi bangunan-bangunan yang tidak terpakai dan terawat sebagai bangunan komersial berupa kafe, museum, maupun tempat-tempat pameran. Selain bangunan fisiknya, kawasan Kota Lama juga semakin tidak terawat dari sisi kebersihan lingkungan alaminya, seperti sungai yang tampak sangat kumuh dan bau, dan bangunan yang liar berada di sekitar bantaran kali. Bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama Semarang umumnya milik individu. Hal ini menjadikan langkah untuk mengembangkan Kota Lama Semarang menjadi terhambat klaim atas kepemilikan lahan ini. Biasanya didapatkan atas sertifikat turun-temurun yang sekarang bangunan-bangunannya tersebut kebanyakan dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang usaha. Atas lingkungan Kota Semarang yang buruk menambah masalah rumit atas pengembangan kawasan Kota Lama Semarang. Bencana banjir dan rob yang masih sering terjadi di wilayah Semarang Utara berdampak kepada Kota Lama. Citra Kota Lama sebagai kawasan yang aman bagi wisatawan sedikit terganggu dengan kondisi lingkungan pada malam hari yang sepi dan kurang penerangan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan atas lahan yang masih memiliki individu. Bangunan yang ada di Kota Lama harusnya dapat dimanfaatkan sebagai bangunan yang lebih hidup, seperti dengan menjadikannya sebagai peruntukan komersial pada siang hari dan tetap menjadi daya tarik aktivitas hingga malam hari. Kota Lama dapat dijadikan sebagai objek pariwisata yang unik dengan mengusung nilai sejarah berkembangnya Kota Semarang. Sebagian besar bangunan yang berada di Kota Semarang merupakan peninggalan sejarah yang dapat kita lestarikan. Contohnya seperti Gereja Benduk, Stasiun Tawang, Pasar Johar, dan masih banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di gereja di Kota Lama. Saya akan mengatakan sejarah. Pada awalnya bangunan ini adalah rumah panggung berarsitektur Jawa yang didirikan pada tahun 1753. Hal ini tertera pada inskripsi di salah satu bagian bangunan gereja. Di tahun 1787 sampai 1794, bangunan ini dirubah keseluruhan dengan mengikuti arsitektur Eropa bergaya barok dan Renaissance oleh bangsa Portugis sebelum Nusantara dikuasai kolonial Belanda.
Kemudian di tahun 1894 sampai 1985, gereja tersebut direnovasi oleh HPA, De Wildt, dan W. Westmaas, yang keduanya seorang arsitektur dari Eropa. Renovasi yang dilakukan mereka adalah dengan merubah bentuk tanpa merubah desain keseluruhan dari gereja. Kedua arsitek tersebut menambahkan menara kembar yang dilengkapi jam besar di masing-masing menara. Pada pucuk menara ditempatkan juga lonceng besar buatan pabrik J.W. Stigler tahun 1703. Nah, mereka juga menambahkan struktur teras pintu masuk utama dengan ekonomi beton setinggi 10 meter dengan 4 pilar besar yang mengapit menara kembar. Pada masa Belanda, gereja ini dikenal dengan nama Kapel Kerk atau gereja kembar dan Hervormd Kerk atau gereja dibangun ulang. Kini, oleh masyarakat setempat, gereja Emmanuel dikenal dengan gereja Belenduk. Penamaan gereja Belenduk juga dikenal dengan kubah gereja berbentuk cembung atau menonjol. Dalam bahasa Jawa, Belenduk memiliki arti menonjol atau menggelembung. Bangunan ini menggunakan bentuk kubah sebagai atapnya, merupakan gaya neoklasik ala bangunan gereja di Eropa pada abad ke-17 hingga 18. Kubah berwarna merah bata yang terlihat kontras dengan badan gereja berwarna putih bersih ini sangat menarik perhatian. Gereja berusia ratusan tahun ini juga menampilkan unsur lengkung, baik pintu maupun di jendela juga. Variasi gotik dan lengkung Romawi. Jendela-jendela berbahan kaca patri dengan gaya gotik tersebut menjadikan jendela di gereja Belenduk tidak bisa dibuka tutup.